Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem penghantaran obat kolon yang akan dibawakan oleh Tutut Sugiyarti, Rina Astriani, Zahra Munawaroh, Maudi Ambiani, Ahmad Rio Tantowi. Anatomi. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Usus besar adalah salah satu organ pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Usus besar terdiri dari sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum. Struktur usus besar atau kolon. Lapisan serosa. Lapisan ini merupakan lapisan terluar yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Lapisan serosa pada usus besar berupa jaringan ikat yang ditutupi oleh peritoneum viscera. Lapisan otot. Lapisan otot pada usus besar merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa disadari. Terdapat dua jenis serabut otot, yaitu serabut otot longitudinal memanjang dan serabut otot sirkuler melingkar. Lapisan submukosa. Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Lapisan mukosa. Lapisan mukosa disusun oleh sel epitel sederhana dan jaringan ikat tipis. Lapisan mukosa memiliki sel globet yang bisa menghasilkan lendir. Lendir ini merupakan sekresi dari seluruh kelenjar yang ada di usus besar. Bagian-bagian usus besar atau kolon. Secara makroskopis, usus besar dapat dibagi menjadi 6 bagian utama, diantaranya yaitu sekum. Sekum atau caecum merupakan bagian pertama dari usus besar yang berbentuk seperti kantong. Sekum adalah gabungan dari bagian terakhir usus halus atau ileum dengan bagian pertama usus besar. Kolon ascenden. Kolon ascenden adalah kolon yang berbentuk vertikal dan memanjang ke atas dimulai dari dasar perut kanan hingga ke hati. Kolon transversum. Kolon transversum adalah lanjutan dari kolon ascenden dengan bentuk horizontal. Kolon transversum melekat pada perut. Jaringan yang bertugas untuk menopang perlekatan ini disebut jaringan omentum. Bagian-bagian usus besar atau kolon. Kolon descenden. Kolon descenden adalah lanjutan dari kolon transversum yang bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Kolon sigmoid. Kolon sigmoid adalah lanjutan dari kolon descenden berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari usus halus dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Fungsi usus besar: menyerap cairan dan garam dari makanan yang telah melalui usus besar untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan, sebagai tempat diproduksinya vitamin K yang berfungsi sebagai salah satu komponen pembekuan darah, melindungi saluran pencernaan dari infeksi bakteri dengan lendirnya, menyeimbangkan pH makanan dengan cara menghasilkan larutan alkali, dan terdapat bakteri yang memproduksi lemak sehingga keasaman makanan bisa dinetralisir, tempat penyimpanan limbah dan pengeluaran kotoran yang tidak diperlukan. Penyakit-penyakit pada kolon. Penyakit usus inflamatorik. Penyakit usus inflamatorik adalah penyakit dengan etimologi yang tidak dapat diketahui. Penyakit ini adalah kondisi di mana terjadi peradangan pada usus besar dan juga ileum. Usus besar. Kanker usus besar adalah kanker yang terjadi pada usus besar ataupun bagian terakhir pada sistem pencernaan manusia. Radang usus besar. Penyakit pada usus besar selanjutnya ialah radang usus besar. Radang usus besar ialah penyakit yang disebabkan usus mengalami peradangan. Konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau yang sering disebut sembelit. Sembelit adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk buang air besar secara teratur. Penyakit pada usus besar selanjutnya, hemoroid atau penyakit wasir, adalah kondisi di mana terjadi pembengkakan yang berisi pembuluh darah yang besar. Selanjutnya, instoksikasi. Instoksikasi adalah keracunan makanan karena mengkonsumsi makanan yang mengandung racun, dari bakteri maupun dari jamur Botulinum B. cereus A. flavus. Balonit sigmoid. Balonit sigmoid adalah suatu kondisi di mana terjadi pelebaran pada usus besar, tepatnya pada bagian sigmoid. Hirschsprung. Kelainan ini adalah kondisi di mana terjadi penyumbatan pada usus besar akibat pergerakan usus yang lemah, yang diakibatkan usus besar tidak memiliki syaraf untuk mengendalikan kontraksi ototnya. Apendistis. Penyakit pada usus besar selanjutnya ialah apendistis. Apendistis dikenal juga dengan sebutan penyakit usus buntu. Divertikulosis, divertikulata atau divertikulitis adalah suatu kondisi di mana terjadinya peradangan pada kantung usus besar. Selanjutnya, intussusepsi. Intussusepsi adalah obstruksi usus, yaitu kejadian di mana sebagian usus terlipat dan masuk ke dalam bagian usus yang lain. Fisura anal. Fisura anal ataupun fisura ani adalah kondisi di mana adanya robekan kecil pada lubang anus. Prolaps rectum. Prolaps rectum adalah suatu keadaan di mana adanya bagian dinding dari rektum yang keluar dari usus. Spasme usus. Penyakit pada usus besar selanjutnya adalah spasme. Spasm atau spasme adalah suatu keadaan pada aktivitas yang terjadi tiba-tiba, kuat, tegang dari otot. Tumor usus besar. Tumor usus besar memiliki gejala-gejala yang seringkali tidak disadari oleh para penderitanya.
Fungsi usus halus dalam penyerapan makanan. Sistem pencernaan manusia memiliki berbagai macam organ yang tentunya juga memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah usus. Usus juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu usus halus dan usus besar. Dalam pembagiannya, usus halus dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari merupakan saluran menjadi muara dari 2 saluran organ lain, yaitu pankreas dan kantong empedu, menghasilkan getah pankreas yang bersifat basa mengandung beberapa enzim seperti amilase, tripsinogen, dan lipase. Usus kosong. Pada usus kosong juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat pada dinding usus. Ada 8 enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak pada dinding usus dan memiliki fungsi masing-masing, yaitu 1. Enzim enterokinase memiliki fungsi sebagai pengaktif tripsinogen yang dihasilkan pankreas. Yang kedua, enzim laktase yang berperan sebagai pengubah laktosa menjadi glukosa. Yang ketiga, enzim erepsin berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Yang keempat, enzim maltase berfungsi merubah maltosa menjadi glukosa. Yang kelima, enzim disakarase memiliki fungsi untuk merubah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam, enzim peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang ketujuh, enzim sukrase memiliki fungsi mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedelapan, enzim lipase yang berperan penting dalam fungsinya merubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Usus penyerapan. Pada usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut dengan villi atau jonjot usus. Fungsi jonjot usus atau villi adalah memperluas permukaan usus sehingga proses pencernaan zat makanan akan lebih sempurna. Di samping itu, zat makanan yang berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K akan diangkut melalui pembuluh kil, yaitu pembuluh getah bening atau yang disebut dengan limfa. Obat pencahar untuk mengatasi sembelit. Laxative blug atau blug forming laxatives, Psyllium, kalsium polikarbofil, serat metil selulosa. Dan untuk pencahar osmotik yaitu magnesium hidroksid, magnesium sitrat, polietilen glikol, natrium fosfat, dan Intoksikasi. Pertama, cairan dan elektrolit. Kedua, obat diare. Ketiga, antibiotik. Balonid sigmoid. Obat-obatan yang dapat diberikan kepada penderita megakolon juga tergantung pada penyebabnya. Misalnya, antibiotik untuk mengobati infeksi, siklosporin atau kortikosteroid untuk mengobati kolitis ulceratif, Hirschsprung, pemasangan selang nasogastrik atau selang makan. Pemasangan selang makan ini bukan bertujuan untuk memberikan makanan langsung ke lambung, melainkan untuk mengalirkan isi lambung keluar sehingga mengurangi keluhan perut bengkak. Selang nasogastrik akan dipasang melalui hidung ke lambung. Pemasangan kateter. Kateter dipasang untuk mengosongkan kandung kemih. Pemberian cairan melalui infus. Tindakan ini untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit dalam tubuh pasien. Mistis, maka pengobatan utama untuk penyakit usus buntu adalah melalui prosedur operasi pengangkatan usus buntu atau yang dikenal dengan istilah appendektomi. Terdapat 2 cara dalam melakukan appendektomi, yaitu yang pertama secara laparoskopi atau operasi lubang kunci, yang kedua bedah terbuka atau laparotomi. Divertikulosis. Penanganan divertikulitis biasanya dilakukan berdasarkan tingkat keparahan divertikulitis yang dialami pasien. Jika penderita mengalami gejala ringan dan tidak ada tanda komplikasi, maka jenis pengobatan yang dilakukan meliputi yang pertama pemberian obat yaitu antibiotik untuk mengobati infeksi dan penghilang rasa sakit seperti paracetamol. Nah, yang kedua ada diet tinggi, cairan dan rendah serat. Diet ini dilakukan hingga nyeri sudah menghilang. Jika nyeri sudah menghilang, perlahan-lahan tambahkan serat dalam makanan. Nah, jika gejala yang dirasakan semakin parah atau divertikulitis telah mengalami komplikasi, maka penderita belum mendapatkan perawatan di rumah sakit. Penanganan yang dilakukan antara lain, yang pertama infus cairan dan nutrisi untuk mengistirahatkan usus. Pasien akan diminta puasa selama seminggu. Nutrisi dan cairan akan diberikan melalui infus. Yang kedua, antibiotik suntik untuk mengobati infeksi. Yang ketiga, pemasangan selang ke lambung atau NGT. Selang ini biasanya diberikan untuk pemberian makanan, namun dalam kasus divertikulitis bertujuan untuk mengosongkan isi lambung. Terakhir, operasi. Prosedur operasi dilakukan oleh dokter bedah pada pasien yang memiliki gangguan dalam sistem kekebalan tubuh, mengalami divertikulitis berulang atau terjadi komplikasi. Ada 2 jenis prosedur pembedahan divertikulitis, yaitu yang pertama pembedahan reseksi usus dan yang kedua ada pembedahan anastomosis. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.